warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil roleplay kami mengenai interview. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila Salsa Azahra. Saya Maizuna Sabila. Saya Nadia Arbisa. Saya Siti Koncaulia. Saya Siti Kamelia. Selamat pagi, perkenalkan saya Kansa. Saya sebagai asesor yang akan mendampingi sesi asesmen hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita mulai, saya akan melakukan wawancara singkat terkait pengalaman Anda, baik pengalaman yang paling membanggakan maupun pengalaman yang menjadi pembelajaran bagi Anda. Silakan terlebih dahulu memperkenalkan diri secara singkat. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu atas kesempatannya. Selamat pagi juga. Perkenalkan, saya Nadia Arbisa, biasa dipanggil Bisa. Saya memiliki pengalaman bekerja di Aeon Sentul, mulai dari posisi kasir hingga saat ini saya berada di posisi General Affairs Assistant Manager. Baik, terima kasih. Sekarang saya ingin mengetahui pengalaman kerja yang paling membanggakan bagi Anda. Boleh diceritakan situasinya, kapan terjadi, dan mengapa itu menjadi pengalaman yang paling berkesan bagi Anda. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pengalaman yang paling membanggakan bagi saya terjadi sekitar November 2025. Saat itu saya baru saja berpindah dari posisi kasir ke posisi saya yang baru, yaitu General Affairs Assistant Manager. Saat itu kondisi aset di perusahaan cukup banyak yang rusak karena usia pemakaian dan belum ada sistem monitoring yang jelas. Jadi itu cukup menantang bagi saya karena saya masih harus di posisi masih baru gitu kan di posisi tersebut. Melihat kondisi itu, saya berinisiatif membuat proyek perbaikan dan maintenance aset dengan tujuan agar aset bisa kembali optimal tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Nah, dalam situasi tersebut, apa peran utama Anda? Apakah Anda hanya menjalankan arahan atau Anda juga terlibat dalam pengambilan keputusan dari koordinasi tim? Kalau untuk saya sendiri, saya berperan sebagai koordinator. Jadi saya bekerja sama dengan tim facility atau engineering, dan saya juga mengatur monitoring, komunikasi tim, serta menentukan prioritas perbaikannya apa saja. Nah, untuk langkah konkret, apa saja yang Anda lakukan untuk memastikan proyek tersebut berjalan dengan baik? Bagaimana Anda mengatur tim dan menentukan prioritas pekerjaan Anda? Untuk saya sendiri, yang saya lakukan itu antara lain melakukan monitoring rutin terhadap kondisi aset, kemudian meningkatkan komunikasi antar tim, menentukan prioritas perbaikan, dan juga saya memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, untuk hasil akhir dari proyek tersebut, apakah ada dampak yang terlihat dari perusahaan maupun bagi tim Anda sendiri? Untuk hasilnya sendiri itu cukup signifikan karena tim kami berhasil menghemat biaya perusahaan sekitar 15 juta rupiah. Selain itu, pengelolaan aset jadi lebih terstruktur. Dan yang paling membanggakan untuk diri saya itu, saya mendapatkan penghargaan sebagai Best Employee of the Year di antara seluruh store Aeon, serta kesempatan untuk pergi ke Jepang dari perusahaan. Menurut Anda, faktor utama yang membuat Anda berhasil mencapai hasil tersebut, dan apa nilai pribadi yang paling berperan dalam keberhasilan itu? Menurut saya, kuncinya ada di komunikasi tim yang baik, karena konsistensi dalam monitoring dan inisiatif untuk mencari solusi tanpa bergantung kepada biaya yang besar. Sekarang saya ingin mengetahui pengalaman kerja yang paling mengecewakan atau yang menjadi pembelajaran besar bagi Anda. Coba ceritakan situasinya dan apa aja yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Baik, pengalaman yang mengecewakan bagi saya itu pengalaman di saat saya masih bekerja sebagai kasir. Pada saat itu saya menolak uang dari salah satu customer karena terdapat tulisan uang palsu di uang tersebut, sehingga saya mengira uang tersebut tidak valid. Namun setelah dicek kembali atau dicek ke bank, itu sampai kita bawa ke bank gitu, uang tersebut ternyata asli. Nah, itu untuk respon customer saat itu bagaimana? Dan situasi tersebut berkembang setelah kejadian
tersebut? Untuk customer tersebut merasa tidak terima ya tentunya dan kembali keesokan harinya dengan komplain yang cukup besar, bahkan sempat menjadi perhatian banyak orang juga. Jujur saat itu saya merasa sangat malu dan kecewa karena saya kurang teliti dan belum cukup pengalaman. Nah, itu kondisi kan sangat cukup sulit ya sepertinya. Apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana cara Anda menghadapi customer dan menjaga situasi tetap kondusif? Dari saya sendiri, saya meminta maaf kepada customer dan saya juga berusaha menjelaskan dengan baik dan mengikuti arahan juga dari atasan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Nah, setelah mengalami kejadian itu, apa perubahan yang Anda lakukan pada diri Anda sendiri agar kesalahan serupa tidak terulang kembali? Saya belajar bahwa ketelitian itu sangat penting, terutama dalam pekerjaan yang berhubungan dengan customer. Selain itu, komunikasi juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari seluruh pengalaman yang Anda sampaikan, terlihat banyak proses belajar dan perkembangan diri yang cukup baik ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada hal yang ingin Anda sampaikan sebagai penutup? Dari saya, mungkin dari kedua pengalaman tadi, saya belajar bahwa keberhasilan datang dari inisiatif dan kerjasama tim, sedangkan kegagalan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki diri. Jadi saya berusaha untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik dalam pekerjaan saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang sudah Anda sampaikan dengan jelas. Dari pengalaman yang Anda ceritakan, terlihat bahwa Anda memiliki inisiatif yang sangat tinggi ya, mampu menghadapi tantangan, serta dapat menjadikan setiap pengalaman sebagai pembelajaran untuk terus berkembang. Nah, hal tersebut itu tentu menjadi nilai yang sangat positif dalam dunia bekerja, terutama dalam membangun profesionalisme dan tanggung jawab Anda. Demikian sesi asesmen pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda. Semoga hasil dari asesmen ini memberikan hasil yang baik dan bermanfaat untuk perkembangan karir Anda ke depannya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Sekian hasil roleplay kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.